Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Juliantoro, NIM 224040737004, LPTQ Universitas Islam Malang. Insya Allah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMP An-Najah Kobi, An-Najah Islamic Boarding School, di kelas 7 dengan mata pelajaran matematika, materi bilangan bulat dan garis bilangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah sehat semua. Tapi kurang semangat sepertinya. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Takbir. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya Ustadz akan memeriksa kerapian dan kebersihan kelas kalian. Berdiri, gerak, berdiri semuanya. Silahkan dirapikan bajunya. Anggap hari ini kita menjadi presiden, jadi harus rapi semuanya. Oke, kalau sudah silahkan duduk. Silahkan duduk kembali. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sudah rapi semua. Oh, masih ada satu yang perbaiki kancing celana. Ya, nah, oke. Oke, sudah duduk. Ketua kelasnya siapa? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Rizky Ramadan Kemudin. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israhli sadri sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan duduk ketua kelas. Oke, Ustadz mau absen dulu kehadiran. Kira-kira hari ini hadir semua atau tidak? Raffi Maher Damat, Hardian, Rehan Indio, Azhar, Zain, Izar. Siapa namanya yang belakang itu? Zaki. Siapa nama panjangnya? Nggak ada di absen ini. Siapa nama panjangnya? Zaki Al-Hafiz Kadar. Masya Allah, nama yang indah. Rafsan Rizky Letahid, Raska, Ahmad Latwe. Ada baiknya kita semua menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia Raya, ya, sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa kita dan memberi semangat kita belajar di pagi hari ini. Silakan semua siswa berdiri. Silakan berdiri. Ya, silakan satu orang teman maju ke depan untuk jadi palu. Ya, menyanyi yang semangat. Oke? Oke, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali semuanya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan yang sangat meriah. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ya, Ustadz mau tanya dulu buat kalian semua. Kira-kira dulu waktu kalian masih SD, apakah kalian pernah mendengar istilah bilangan bulat? Pernah? Mana yang belum? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak. Yang sudah angkat tangan? 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti akan kita bahas apa itu bilangan bulat. Kemudian, kira-kira siapa yang tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari bilangan bulat itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Bilangan bulat itu digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Ada? Ya, Ustadz kasih kisi-kisi. Misalkan untuk mengukur suhu pada alat, namanya apa kalau alat pengukur suhu? Termometer. Hebat sekali. Ya, kemudian selanjutnya, kira-kira siapa yang tahu nih apa hubungan antara penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Ada yang tahu? Tio? Bisa jawab? Hubungannya apa? Hubungannya ada? Ada yang bisa tahu? Negatif, positif, apa lagi? Bilangan bulat 0, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Izar ada? Garis bilangan, ya, bagus. Pintar sekali ya, mantap. Zaki sudah menjawab walaupun jawabannya masih sedikit melenceng ya. Oke, karena kita banyak yang belum tahu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan bulat dan garis bilangan lewat praktek membentuk garis bilangan pada lantai yang ada pada kelas kita ini. Oke, siap belajar? Siap. Ya, duduk siap. Gerak. Konsentrasi, konsentrasi. Kurang semangat. Konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz ajukan, Ustadz punya 2 poster untuk kalian. Ya, tugas kalian masing-masing individu silahkan dipahami 2 poster ini dan dibaca secara seksama. Oke, silahkan dioper ke belakang. 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 Cukup.
Oke. Double. Lebih sini. Lebih 1. Nah, tugas kalian, Ustadz kasih waktu 10 menit ya untuk membaca dan memahami poster yang sudah Ustadz bagikan. Nanti Ustadz bakalan mereview ya, menanya kepada kalian tentang apa yang kalian dapatkan dari kalian membaca poster tersebut. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk mempelajari poster yang telah saya bagikan. Oke, pertanyaan pertama. Kalau seandainya ada bilangan kok nilainya lebih kecil dari 0, berarti bilangan itu apa? Negatif. Negatif. Bilangan itu apa? Bilangan itu apa? Negatif. Apa? Negatif ya, bukan negatif ya, bilangan negatif ya. Jadi kalau seandainya ada bilangan yang nilainya itu lebih kecil daripada 0, maka dipastikan bilangan itu bernilai negatif. Oke, mantap. Jawaban yang pertama berarti menunjukkan kalian bersungguh-sungguh dalam mempelajari poster yang sudah dibagikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba. Kenapa ya bilangan yang kecil kalau dikurang dengan bilangan yang besar hasilnya kok negatif? Misal, kenapa 2 dikurangi 5 hasilnya kok negatif? Ada yang bisa jawab? Loh. Bagaimana? Bukan positif. Pertanyaannya, dengar, pahami lagi pertanyaannya. Kenapa bilangan yang lebih kecil kalau dikurangi dengan bilangan yang lebih besar hasilnya kok negatif? Misalkan 2 dikurang 5 hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, kenapa kok jadi negatif 3 dia? Ayo, silakan. Bagaimana? Oh, nah bagaimana, Tio? Karena nilainya lebih kecil daripada 0. Beri tepuk tangan buat Tio dulu. Ya. Yang lain ada lagi? Mungkin Zaki di luar? Zaki di belakang? Ada? Tadi Ustaz lihat kamu gitu, kayak nggak suka gitu ya. Ya. Coba, bagaimana? Ada? Sing ada. Sing ada ya? Oke. Baik, yang terakhir. Apa yang terjadi pada garis bilangan jika nilai itu ada di sebelah kiri baris bilangan? Hardian, nilainya akan semakin kecil. Izar, nilainya akan semakin kecil. Yang lain ada? Coba Rehan. Nah, ikut-ikut ini. Nilainya apa? Yang lain dong jawabannya, jangan ikut-ikut. Azhar? Ya, apa? Izar? Ada lagi apa? Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian baca poster ini, jawabannya ada semuanya di sini ya. Semakin dia geser ke kiri, maka semakin kecil nilai bilangannya. Walaupun dia negatif 100 berapa begitu, tapi kalau dia ke kiri terus, maka nilainya semakin kecil. Oke, selanjutnya ya, untuk lebih mudah memahami, kita akan buat praktek ya. Siapa kira-kira 3 orang yang mau tolong Ustadz maju ke depan? Silahkan. Yang mau tolong Ustadz maju ke depan? Silahkan. 3 orang yang mau maju ke depan? Silahkan. Oke. Oke. Maju ke depan.
Kita anggap, kalian perhatikan, kita anggap bahwa kotak-kotak ini adalah garis bilangan. Siapa namanya? Alif. Alif berada di kotak pertama. Ini menunjukkan bahwa alif berada pada bilangan bulat 0. Oke? Siapa namanya? Zaki berada di sebelah mana ini? Berarti kalian menghadap ke sana. Ya, kalian menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Dilihat kotak lantainya. Dia ada di sebelah mana? Berarti dia bilangan positif. Siapa namanya? Tio. Berada di sebelah? Berarti dia ada di bilangan negatif. Oke, sekarang kalian lihat lantainya. Sudah lihat lantainya? Setiap satu kotak itu nilainya 1. Zulkifli ya. Kemudian belakangnya Alif. Alif. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6 ya. Siapa namanya? Ahmad Latu E. Kelompok 2. Siapa namanya? Davi. Terus Tio. Rafsan. Rizky Letahid. Oke, kelompok 3 Ngindiho. Siapa namanya? Azhar. Siapa namanya? Zain. Raska. Ini kelompok yang mantep banget. Kelompok 4. 4 kelompok saja berarti ya. Raffi. Siapa lagi? Ian. Siapa lagi? Izar. Siapa lagi? Zaki. Oke, 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibentuk mejanya jadi kelompok. Silakan sekarang. Santai aja, pelan-pelan. Dibentuk mejanya jadi kelompok. Silakan dibentuk mejanya jadi kelompok. Kelompok akan diamati dan dibaca. Bisa baca ke sini? Nggak bisa ya. Katanya bisa baca. Nih, silakan dibaca dan diamati. Silahkan dibaca dan diamati. Oke, Ustadz terangkan dulu terkait dengan tugas kelompoknya. Lembar kerja peserta didik 1, yaitu kelompok ya. Itu ada percobaan, ya. Percobaannya itu bisa ditulis, ada percobaan di atas? Ya, percobaannya sudah tidak usah diisi apa-apa. Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian nama-nama anggotanya ditulis. Oke. Setelah itu alat dan bahan 1, barang yang bisa disusun, batu dan lain-lain. Oke. 2 spidol, 3 pensil. Langkah-langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan. Kemudian carilah. Boleh berdiri dipraktekkan di lantai kayak yang tadi dipraktekkan di depan, silahkan, boleh. Ya, silahkan dikerjakan memang. Ya, apa? Silahkan, ayo didiskusikan. Ayo didiskusikan kelompok ini. Ya, silahkan didiskusikan 15 menit. Nanti kalau sudah Iya, betul.
praktek kayak yang tadi Ustadz praktekkan di depan. Tadi kan sudah diberikan contoh oleh 3 teman orang kalian, dan kalian harus membuatnya. Ayo. Nah ini, ayo kerjasama semuanya. Jangan ngantuk-ngantuk, ayo semangat. Kan katanya semangat. Ayo Rizky Kaimudin. Yang dicari dalam percobaan. Iya, apa variabel yang dicari ketika kalian ke kanan tadi? Apa yang dicari? Ketika kalian ke kiri 10 tadi, apa yang dicari? Seperti itu. Ya, paham ya? Ya, apa yang dicari? Betul. Variabel itu apa yang dicari kira-kira? Ya. Silakan. Boleh praktek langsung ke lantai-lantai nih, boleh. Silakan. Ya, semua kelompok wajib maju ke depan ya buat presentasi hasilnya. Oke, silakan. Wih, ini agak panas ini kelas kita. Sini, sudah sini, sini. Ya, siapa yang mau ngomong duluan? Ya, nih. Pakai ini biar jelas suaranya. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu garis bilangan. Apa tujuan dari percobaan membuat garis bilangan pada lantai? Yaitu untuk mengetahui apa itu garis bilangan dan memahaminya. Seperti mengetahui adanya bilangan bulat, seperti bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Sebutkan 2 alat yang digunakan dalam percobaan ini. Dalam percobaan ini mungkin karena keadaan seperti sekarang kita hanya menggunakan lantai dan teman-teman saya semua. Urutkan langkah-langkah percobaan garis bilangan pada lantai. Contohnya seperti ini, ada 3 orang berdiri di lantai dengan 1 petaknya masing-masing. Apa variabel yang dicari dalam percobaan itu? Seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk mengetahui bilangan negatif, 0, dan positif. Apa yang terjadi saat bilangan semakin geser ke kiri dan geser ke kanan? Deskripsikan pengamatan kamu. Jadi di sini saya akan mencobanya dengan teman kita Rizky Letahid. Coba bergeser ke kanan 2 kali. Karena kita menggunakan saudara kita yang di tengah sebagai bilangan nolnya dan Rizky ke kanan 2 kali, maka dia nilainya yang tadi dari 1 berubah menjadi 3. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bilangannya jika semakin ke kiri, maka semakin kecil nilainya. Sementara semakin ke kanan, maka semakin besar pula nilainya. Mungkin hanya begini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Jika kebenaran, ya itu datangnya dari Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 yang luar biasa. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain yang bertanya kepada kelompok 2. Boleh sekali. Yang ingin bertanya silakan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali kelompok 2. Mic-nya. Oke, silakan kembali kelompok 2. Oke, luar biasa ya kelompok 2 telah memberikan hasil diskusi mereka sekaligus melakukan prakteknya. Sekarang mari sama-sama kita kembali memperhatikan presentasi dari kelompok berapa ini? 4. Silakan maju ke depan kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Ya, silakan. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Kelompok lain boleh diperhatikan ya. Siapa yang mau berbicara? Oke. Ketuanya ya, pakai mic biar suaranya mantap. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota kita.
Yang pertama diri saya sendiri, Izar, dan ini teman saya, Zaki, dan di sebelah Zaki, Raffi, dan sebelah Raffi, Hardian. Apa tujuan dari percobaan membuat garis bilangan pada lantai? Untuk mencari bilangan bulat dan untuk mempelajari bilangan bulat nol. 2. Sebutkan 2 alat yang digunakan dalam percobaan ini. Yang kami gunakan adalah anggota kelompok dan lantai. Urutkan urutkan langkah-langkah percobaan garis bilangan pada lantai. Coba saudara Zaki untuk bergeser ke kanan 2 kali. Jadi saudara Zaki yang awalnya menjadi 1 telah menjadi 3. Sana. Apa variabel yang dicari dalam percobaan itu? Negatif dan positif. Apa yang terjadi saat bilangan semakin geser ke kiri dan geser ke kanan? Semakin ke kiri, semakin nilai angkanya semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin nilai angkanya besar. Sudah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dulu. Oke, luar biasa ya. Ini kelompok keempat. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok keempat. Tepuk tangan yang sangat luar biasa. Ya, silakan mungkin kerja kelompok ya. Dan alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mengerti. Hanya saja ada satu kelompok ya memang belum mengerjakan sama sekali ya, karena perlu kalian ketahui Ustadz akan kasih evaluasi mandiri untuk kembali menjawab pertanyaan yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok-kelompok kalian. Silahkan diisi, silahkan dikumpul. LKPD 1, LKPD 2, dan evaluasi mandirinya. Silakan dikumpul. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, pagi hari ini kita telah belajar bilangan bulat ya dan garis bilangan. Seperti yang sudah kalian praktekkan di kelompok-kelompok kalian, bahwa bilangan bulat itu memiliki beberapa jenis. Yang ada di poster itu ada 5 jenis ya. Bilangan bulat positif, bilangan bulat nol, bilangan bulat negatif, bilangan bulat ganjil, bilangan bulat genap, dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada sepagi hari ini semoga bisa bermanfaat ya, menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan kita semuanya semangat belajar. Motivasi terakhir dari saya bahwa tetaplah menuntut ilmu ya, karena sesungguhnya dengan ilmulah kita bisa menjadi orang yang baik ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai ia kembali ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib, ilmu apapun. Jadi mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Akhirnya mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tutur kata, kesalahan Ustadz yang tidak berkenan dalam hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ada yang lupa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.